Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang human capital data. Data tentang human capital. Baik. Nah, selama ini banyak perusahaan menganggap bahwa mengakui bahwa manusia adalah sumber daya yang paling utama bagi perusahaan, aset yang terpenting bagi perusahaan. Tapi sayangnya itu hanya menjadi suatu jargon-jargon aja, karena mereka tidak memproses atau melanjutkan jargon mereka atau pernyataan mereka itu dengan cara yang lebih nyata. Contohnya apa? Dengan cara mengukur. Ya. Kalau kita bilang bahwa sesuatu itu penting, tentu ada alasannya. Jadi ketika mereka bilang sumber daya manusia itu penting, jelas harusnya ada alasan yang mendukung mereka punya pernyataan itu dan membuat mereka mengetahui bagaimana cara mengembangkannya. Ya. Nah, mereka belum punya, ya, belum bisa mengukur secara efektif bagaimana sumber daya manusia itu berpengaruh terhadap perusahaan. Sehingga mereka bilang bahwa data human capital itu kurang. Ya, data human capital itu tidak ada. Padahal sebenarnya data yang mereka miliki itu sudah ada, sudah banyak. Ya. Nah, yang inti di sini adalah bagaimana bukan cara hanya menentukan bagaimana cara menemukan data, tapi bagaimana cara menginterpretasikan data. Ya. Nah, data-data yang ada, ya paling mudah dengan cara apa? Dan cara mengidentifikasi hubungan sebab akibat di antara data-data yang ada tersebut, data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hubungan sebab akibat menurut Baron dan Armstrong, ya, bisa kita lihat dengan cara mengetahui. Ya, pertama, penyebab dan dampak misalnya terjadi pada saat bersamaan. Ya, jadi hubungan sebab akibat misalnya penyebab dan dampak terjadi pada saat bersamaan. Oke. Nah, contohnya apa? Misalnya kenaikan gaji dilakukan dan kinerja meningkat. Jadi ketika kenaikan gaji dilakukan dan kerja itu meningkat secara bersamaan. Ya, bukan gaji dulu baru kinerja enggak, tapi gaji dan kerja itu meningkat secara bersamaan. Kedua, menurut hubungan sebab akibat itu efek muncul setelah penyebab. Ya, kalau ini kenaikan gaji menyebabkan kinerja meningkat. Jadi misalnya bulan ini akan ada kenaikan gaji. Ketika naik gaji, bulan ke depan dilihat kinerja meningkat enggak. Nah, itu baru efek muncul setelah ada penyebab. Nah, hubungan sebab akibat itu harus cara mengukurnya mengisolasi faktor lain yang juga menyebabkan kinerja meningkat. Nah, ya kalau kalian pernah belajar di pengajar ilmu ekonomi, ada namanya ceteris paribus. Jadi ketika kita menyelidiki suatu hal, maka faktor-faktor lain itu harus kita isolasi. Ya, faktor-faktor lain itu tidak boleh kita libatkan. Nah, jadi kalau kita melihat kenaikan gaji dan kinerja, ya kenaikan gaji dan kinerja aja. Bonus-bonus itu kita tidak perlu masukkan. Atau faktor lain tidak perlu kita masukkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan data human capital management, pertama adalah data yang ada itu bisa memberikan informasi mengenai apa. Ya. Jadi dari data yang ada, ingat data itu harus diolah. Ketika ada diolah, baru keluar suatu informasi. Nah, informasi ini baru kita bisa analisis hasilnya apa. Ya, sama ketika kalau kalian nanti skripsi, yang kalian cari pertama adalah data. Dari data baru ada diolah, baru keluar suatu informasi. Bukan kalian cari informasinya apa, tapi cari datanya. Nah, oke. Jadi kalau data human capital management, yang pertama adalah data tersebut berikan informasi mengenai apa. Ya, apa aja informasi yang diinginkan. Kalau informasinya banyak, nah maka di sini kita harus cari data informasi apa yang kita tuju. Ya, karena informasi itu kan banyak bermunculan. Nah, mana yang akan kita pakai untuk perusahaan kita itu mana yang kita pakai. Ya, satu konsumen dengan di banyak orang survei akan banyak yang istilahnya akan banyak data yang dihasilkan. Oke. Kedua adalah tantangan apa yang muncul ke depannya. Jadi dari informasi itu kita akan tahu, ya, tantangan ke depannya seperti apa. Misalnya Pak, sumber daya manusia kita ternyata seperti ini, kontribusinya seperti ini. Ke depannya seharusnya seperti apa? Ya. Jadi kita sudah mempersiapkan. Nah, jangan tiba-tiba sudah muncul baru kita mempersiapkan, itu sudah terlambat. Ya. Apalagi sekarang zaman kecanggihan teknologi ya, teknologi informasi,
Ya, kita harus bisa memperkirakan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, apalagi sekarang malah kecanggihan itu membuat kita bukannya ke tahun tapi bulan. Ya, apa kalau berkaitan dengan perusahaan berhubungan dengan teknologi informasi, itu kan perubahan terjadi dengan cepat. Nah, setelah kita mengetahui tantangan ada di depan seperti apa, kemudian yang kita perlu lakukan adalah pelatihan apa yang perlu kita berikan kepada mereka. Nah, jelas kita nyari pelatihan. Ke depan kan harus meningkat, ada peningkatan, ya, quality improvement, ada peningkatan terus menerus. Ya, pelatihan apa kita perlukan? Ya. Karena kita lihat, kita tahu bahwa ilmu yang kita miliki sekarang, tahun depan, bulan depan itu belum tentu sesuai, atau harus dikembangkan terus menerus. Ya. Seperti yang pernah saya kasih contoh, misalnya dosen, sebagai seorang dosen. Ya. Kalau dulu hanya belajar, dulu dalam titik-nya kita belajar depan tatap muka. Sekarang kami harus belajar, pakai apa? Memakai Zoom, pakai Panopo, pakai puisi, segala macam baru kami lakukan. Itu kan tujuan apa? Karena tantangan seperti itu. Nah, setelah itu bonus yang diberikan berapa besar? Berapa banyak, berapa besar bonus bisa diberikan. Kalau bonusnya terlalu besar, ya jelas nanti kita akan istilahnya apa? Kita lebih banyak investasi kita daripada pendapatan yang kita terima. Kalau terlalu kecil juga tidak baik, ya. Karena sekarang pasar, ya. Jadi karyawan itu memang milik kita, ya. Tapi ingat karyawan itu, ya, dengan hubungan kapital dan mereka bisa melihat secara keseluruhan. Dia akan tahu, oke, yang didapatkan oleh perusahaan, yang didapatkan dari perusahaan seperti apa, yang saya peroleh di luar perusahaan ini seperti apa. Jadi jangan sampai dia merasa bahwa oke, di luar ternyata lebih baik, saya pergi keluar aja deh. Nah, mari kita lihat besaran bonus yang bisa diberikan. Nah, bonus ini bukan hanya dalam kondisi uang, banyak yang bisa diberikan, bonus atau insentif lah istilahnya. Banyak kita bisa berikan. Misalnya apa? Mungkin dari status kontrak kita jadikan status tetap. Atau apalagi kita bisa berikan asuransi, ya, asuransi misalnya kesehatan atau asuransi pensiun. Kita swasta tapi kita berikan asuransi pensiun, ya, atau asuransi pendidikan, ya, atau apapun lah yang menurut kita bahwa karyawan kita membutuhkan itu. Nah, jenis-jenis data, oke, jenis-jenis data yang bisa kita dapatkan pertama adalah data kinerja bisnis, data CSR, data pelanggan, data demografis, data pengembangan sumber daya manusia, data keragaman sumber daya manusia, data opini karyawan, dan data sumber daya manusia. Oke, ini menurut Pak Ron Armstrong, ya. Oke, kita masuk satu-satu. Yang pertama, data kinerja bisnis. Nah, data kinerja bisnis berhubungan dengan misalnya apa? Data penjualan. Penjualan kita berapa sih? Ya, data kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat yang pelanggan puas berapa banyak, yang tidak puas berapa. Kemudian data produktivitas kita. Nah, transaksi cross selling. Ya, transaksi cross selling. Jadi dia sudah puas dia beli lagi atau dia beli lagi yang barang berhubungan. Kemudian berhubungan dengan merek, ya. Oke, bagaimana merek kita? Nilai merek kita berapa? Ya, nilai kayak seperti apa? Contoh kalau Coca-Cola tuh nilai mereknya mahal sekali kalau orang mau beli. Ya, berapa banyak? Berapa mahal nilai? Nah, apalagi data misalnya Pak loyalitas pelanggan. Nah, contoh ini jika data-data ini dihubungkan dengan karyawan, ingat ya tadi kita bukan human capital management. Ya, data-data ini jika kita hubungkan dengan karyawan bisa menginformasikan tentang kinerja dari karyawan. Contoh misalnya apa? Oke, misalnya kita lakukan pelatihan berhubungan dengan service excellence. Nah, setelah pelatihan itu yang terjadi kepuasan pelanggan meningkat. Ya, jadi kita lihat ada nggak data-datanya. Kita lakukan pelatihan, misalnya kita lakukan pelatihan, kita lihat ada efeknya nggak. Nah, efeknya bukan berarti nggak kita berinvestasi kepada manusia, perusahaan berinvestasi kepada manusia, jangan diharapkan hari itu langsung dapat. Seperti kita naruh uang di bank, kita langsung dapat bunganya, dapat untung nggak? Tapi tetap harus diukur, Ya, kayak tadi, ada pelatihan, kepuasan pelanggan meningkat atau tidak. Kita ukur berapa lama. Ya, akan tadi peningkatan. Oke.
Nah, kemudian berhubungan data CSR. Ya. Apakah peningkatan nilai CSR berdampak pada peningkatan penjualan? Ya. Kemudian apakah peningkatan nilai CSR membuat banyak pelamar datang? Oke, yang pertama misalnya, jika kita meningkatkan nilai CSR, ya, CSR kita tingkatkan, penjualan meningkat atau tidak? Ya. Jadi misalnya perusahaan selama ini tidak terlalu concern terhadap lingkungan, kemudian kita concern terhadap lingkungan. Kita bilang bahwa oke, produk kami memakai bahan-bahan yang berasal dari alam, nature, ya, yang tidak membahayakan hewan. Atau misalnya ada produk kosmetik yang bilang bahwa produk kami tidak diuji coba kepada hewan atau kepada binatang, ya. Atau limbah kami seperti ini, pengolahan limbah kami seperti ini. Atau uang CSR kami buat misalnya buat jalan, membantu masyarakat, misalnya waktu itu Aqua pernah membuat CSR setiap berapa minum botol Aqua itu berarti kita ikut menyumbangkan terhadap daerah yang kekurangan air. Nah, dan ketika perusahaan melakukan itu, ada nggak dampaknya pada penjualan? Nah, itu yang kita lihat. Kalau dampak terhadap penjualan berarti yang kita lakukan sesuai. Kalau tidak ada peningkatan penjualan, kita harus lihat dulu, ya. Jangan-jangan bukan CSR yang salah, ya. Jangan memang cara kita menyajikan informasi itu yang salah, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh konsumen, ya. Apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh konsumen, apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh publik, oleh orang luas, ya. Oke. Jadi memang kita harus mengemas, ya. Oke. Kemudian kedua, apakah peningkatan nilai CSR membuat banyak pelamar datang? Ya. Jadi ketika kita melakukan nilai CSR tadi, ada nggak pelamar datang? Jangan pelamar datang itu karena dia dulu aktivis misalnya. Jadi ketika dia mau cari perusahaan yang memang concern terhadap lingkungan. Dan ketika dia tahu bahwa perusahaan kita mengkonsen terhadap lingkungan, dia datang. Ya. Oke, saya bangga nih kerja di perusahaan ini, bangga melamar di sini karena saya tahu Bapak perusahaan ini begini. Misalnya perusahaan ini peduli terhadap lingkungan, tidak ambil zero sampah karena apa yang dikeluarkan ya produk jadi itu akan mudah terurai oleh lingkungan. Ya, itu yang dilihat. Oke. Kemudian data pelanggan. Oke, tadi udah nah, kinerja, kemudian sebelumnya CSR, kemudian data pelanggan. Data pelanggan bisa berkaitan dengan opini dan persepsi pelanggan, kedua berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Nah, opini dan persepsi pelanggan bisa memberikan informasi kepada perusahaan berkaitan dengan sebenarnya mereka ingin apa sih, perilaku karyawan seperti apa yang mereka harapkan, karyawan seperti apa yang mereka harapkan. Ini penting kenapa? Karena yang ketemu dengan pelanggan itu adalah karyawan. Ujung tombak perusahaan itu adalah karyawan yang ketemu langsung dengan pelanggan. Sebagus apapun visi misi perusahaan, kalau tidak bisa dijabarkan sampai ke bawah, itu percuma. Ya. Itu akan percuma. Makanya kita tahu, oh ternyata pelanggan sukanya misalnya karyawan yang, saya kasih contoh misalnya. Karyawan misalnya suka saya suka ketika saya nyampe, saya disapa. Ya, dikasih harmonisan, senyum dan lain-lain. Maka kita bisa ngasih pelatihan apa? Pelatihan senyum. Ya. Senyum itu dilatih loh deh. Ya. Oke. Orang akan tahu bahwa apakah senyum ini tulus, itu bisa lihat senyum itu dari hati atau cuma senyum dipaksa, itu akan tahu. Pelanggan tuh tahu. Ya. Jadi kalau datang udah disapa dengan baik, maka diadakan pelatihan tentang cara senyum, cara salam, sapa. Salam, sapa, senyum. Oke. Atau dia ingin berhubungan dengan misalnya apa cara ketika dia komplain lewat telepon, bagaimana cara melayaninya, itu kita harus kasih pelatihan. Nah, jadi dari situ tahu kita keterampilan apa yang harus dimiliki, ya kan? Yang tadi di awal kan ditanya
data apa sih yang kita butuhkan, tantangan seperti apa. Udah misalnya kepuasan pelanggan. Kita lihat data mengenai kepuasan pelanggan. Kita lakukan survei, misalnya, mengukur kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan meningkat. Ketika kepuasan pelanggan meningkat, penjualan meningkat atau tidak? Ketika penjualan meningkat, keuntungan meningkat atau tidak? Jangan kepuasan pelanggan meningkat tapi penjualan turun. Bisa aja ini terjadi. Jangan-jangan memang pertama ketika melakukan analisis itu tidak sesuai, ya, dimanipulasi, atau pelanggannya yang memang tidak mau menjawab. Ya, ingat, Indonesia khususnya ketika orang tidak puas itu mereka nggak mau ngomong, jarang ngomong. Biasa mereka apa lakukan? Sudah tidak mau datang lagi, selesai gitu aja. Malas. Kenapa? Paling nggak ada ditindaklanjutin kok. Nah, istilahnya. Ya. Oke. Walaupun sekarang fenomenanya agak beda ya. Orang kalau nggak puas kadang masuk ke sosial media. Ya. Karena apa, ketika ngomong dia ditangkap. Oke. Nah itu dia. Kepuasan pelanggan berpengaruh nggak terhadap peningkatan penjualan? Pengaruhnya sebesar apa? Jangan sampai kita buat konsumen puas, tapi kita malah rugi. Nggak bisa juga. Karena pelanggan, namanya pelanggan pengen maunya banyak dengan pengorbanan yang sedikit. Ya. Itu ada prinsip ekonomi. Pengorbanan sedikit-sedikitnya untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyak. Nah, mana yang bisa kita dapat? Kemudian data demografis, ya, misalnya apa? Data usia karyawan, masa kerja karyawan, pendidikan karyawan, jenis kelaminnya. Kemudian membandingkan profil karyawan ya dengan profil pasar tenaga kerja. Oke. Nah, bandingkan profil karyawan dengan pasar tenaga kerja untuk mengindikasi kendala yang mungkin terjadi. Kita lihat ke depan ini pasar kita siapa? Oh, sekarang ternyata pasar kita adalah pasar yang generasi Z misalnya. Untuk generasi Z yang bisa masuk ke generasi Z itu tenaga kerja seperti apa? Ya, tenaga kerja seperti apa yang bisa masuk ke sana? Ya. Berarti kita perlu karyawan baru atau regenerasi atau caranya dirubah. Oke. Nah, sehingga kita tahu, oke, yang perlu dibutuhkan di perusahaan ini karyawannya rata-rata usia berapa. Ya. Nah, mungkin kebalikannya, yang tidak selalu perusahaan itu cari karyawan muda. Balik lagi, konsumennya siapa yang kita butuhkan? Tadi, pasarnya siapa? Kalau memang pasarnya adalah orang-orang misalnya eksekutif, pejabat, atau yang istilahnya apa menduduki posisi tertentu, itu kadang-kadang kalau dimasuki oleh anak muda agak susah. Ya, bagaimana istilahnya ya bersikapnya lah, ya. Oke. Nah, makanya kita mungkin masuk di situ karyawan-karyawan yang sudah tua atau sudah senior atau yang sudah tahu mengerti lah bagaimana cara melobi dengan cara melobi mereka dengan baik. Nah, nah, nah data demografis juga bisa membuat kita mengetahui apakah ya mengapa sih ketika kita buat lowongan itu ada yang satu lowongan yang penuh banget, satu lowongan lain itu susah dicari. Ya. Oke, jadi ketika itu kita perlu tahu, oh kenapa lowongan ini susah untuk diisi, tidak ada mau masuk ke sini. Nah, kita bisa tahu dari data demografis ini. Kemudian mengetahui data pengembangan sumber daya manusia. Ya, data pengembangan sumber daya manusia yang kita bisa ambil dari jumlah event pelatihan. Setahun ada pelatihan berapa? Oke. Pelatihan karyawan itu lamanya berapa banyak? Program pelatihan tersedia berapa? Nah, jadi program pelatihan itu kita udah punya daftarnya. Kita punya vendor-vendornya. Ya, vendor itu akan hampir setiap tahun, ya setiap bulan mungkin malah dia kirim email. Apalagi kalau kita udah pernah sama perusahaan itu udah dengan vendor pelatihan sudah pernah kerjasama, dia akan kirim, Pak kami ada pelatihan ini, kami ada pelatihan ini. Oke. Kemudian, apakah orang punya keterampilan dan kompetisi untuk melakukan tugasnya? Ya, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, ada nggak karyawan kita punya nggak kompetensi? Punya Pak. Loh, cara buktinya bagaimana? Bisa kita ada banyak caranya, bisa kita lakukan tes, ya.
Kita tes mereka sesuai atau tidak. Tesnya juga bisa dengan misteri. Kita cari orang yang berpura-pura sebagai konsumen. Ya, pura-pura sebagai konsumen, terus telepon bilang, oke, komplain terhadap suatu barang. Bagaimana cara dia mengatasinya? Oke. Nah, kemudian bagaimana mencari dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki bakat yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Talent manajemen, bagaimana caranya supaya bahkan yang sudah ada, kita udah capek-capek nih rekrut nih, cari nih ya informasi, datang orang kita rekrut, setelah datang orang kita rekrut, kemudian kita latih nih, kita latih, kita jaga. Bagaimana caranya supaya dia tetap ada di perusahaan? Ya, jangan sampai kita sudah membentuk orang yang sudah jadi, orang yang pindah, atau perusahaan kita hanya sebagai batu loncatan aja. Nah itu caranya. Nah, kita lihat Desember ini ya, itu akan banyak. Kalian lihat mungkin di Jogja sudah mulai banyak bus-bus, atau di tempat-tempat lain mungkin banyak. Kemarin saya pas waktu di hotel waktu itu lihat ya, itu banyak tuh orang-orang datang pelatihan karena event Desember. Akhir Desember itu adalah waktunya rapat tahunan. Teman saya ketika Desember ini mesti banyak menghilang. Nah, maksudnya menghilang apa? Susah untuk dihubungi. Nah, dia ketika dihubungi dia bilang, maaf saya lagi rapat tahunan, ya rapat tahunan. Oke. Mempersiapkan ke depannya seperti apa, tahun depannya seperti apa. Itu mulai dari kadang di November udah mulai. Tapi karena pandemi ini biasanya di Desember yang sudah bisa. Setelah itu apa? Kesenian kompetensi. Maksudnya kesenian kompetensi adalah kompetensi apa yang dibutuhkan dan kompetensi yang ada. Ya. Yang ada sekarang ini seperti ini. Yang kita butuhkan seperti apa? Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, berarti ada kesenjangan. Ya. Berarti misalnya apa? Yang kita butuhkan dengan yang ada itu tidak sesuai. Yang ada tidak memenuhi yang dibutuhkan. Itu ada namanya kesenjangan kompetensi. Kemudian data keragaman sumber daya manusia. Ya. Digunakan untuk menghindari diskriminasi. Nah, informasi keragaman karyawan sesuai dengan keragaman pelanggan akan meningkatkan kinerja bisnis. Oke. Ya. Jadi ini ada suatu survei menyatakan ya. Jadi ada suatu survei, ada penelitian dia bilang begini, informasi keragaman karyawan sesuai dengan keragaman pelanggan akan meningkatkan kinerja bisnis. Jika karyawan kita itu berbagai macam, sedangkan pelanggan kita juga berbagai macam, jadi mereka akan klop nyatu. Ya, misalnya apa? Misalnya pelanggan orang Jawa nih, kita ada karyawan orang Jawa masuk ke sana sesuai. Ya. Oh ada nih pelanggan ini berasal dari alumni universitas tertentu. Kita punya nih alumninya. Ya mereka ngomong, datang ke sana, ngobrol-ngobrol, kayak seperti temu alumni, dapat jadi. Jadi kita lihat, oke pelanggan kita seperti apa, karyawan cocok ke mereka seperti apa, ya. Oke. Karena ya ingat pelanggan itu membeli produk bukan karena mereka butuh, ya mereka butuh produk itu, ya mereka butuh produk itu ya, tapi membeli suatu merek itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan logika, ya. Oke. Bukan berdasarkan bahwa saya butuh ini, enggak. Tapi berdasarkan apa? Ya mereka pengen aja. Persepsi mereka, oke saya butuh ini, persepsinya. Saya butuh yang ini, saya butuh ini. Saya mau beli sama kamu. Kenapa saya beli sama kamu? Nyaman sih. Enak sih. Nah, saya pernah lihat ya, itu di Instagram kayak di Reels gitu ya. Itu benar ya. Jadi cerita dua orang, suami istri. Kalimatnya ditulisnya di atas, ketika saya mendengarkan sales mobil bercerita. Jadi wajah muka mereka wajah kayak orang bingung. Ya. Kenapa? Karena yang diceritakan sama sales mobil itu adalah cerita yang tekniknya. Sedangkan dia, kayak saya misalnya, saya nggak butuh teknik. Saya butuhnya tahu nih mobil ini seperti apa, kenyamanannya seperti apa, karena saya punya anak, misalnya saya suka cari mobil keluarga, ya bagaimana dengan keluarga saya gitu. Ketika naik mobil ini, saya nggak butuh bawa pakai mesin seperti ini spoilernya seperti apa, saya nggak butuh itu. Ya.
Nah itu tadi, ketika ada keramahan pelanggan, sesuai dengan keragaman karyawan, kedai bisnis akan meningkat. Nah, kedai bisnis itu akan meningkat. Karena akan ada misalnya apa, sentimen kesukuan, sentimen misalnya ke sesama universitas, oke, sama kayak kalian akan lebih enak kan ketika kalian ketemu sama teman-teman ya yang sudah dulu pernah ketemu. Oh kita SMA bareng loh, padahal kita bingung nih SMA di yang mana ya, tapi dibilang sama kok SMA ini. Oh ya udah, nggak mungkin bilang enggak, aku nggak tahu. Kamu bohong ya, enggak, jarang. Ya. Nah, data opini karyawan. Data opini karyawan dilihat dari survei kepemimpinan, umpan balik kinerja, survei sikap, survei budaya, dan apalagi unit bisnis yang memiliki tingkat engagement tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Ya. Nah, itu katanya. Jadi survei kepemimpinan kita lihat mereka ingin pemimpin seperti apa, dan mereka merasa mereka seperti pemimpin seperti apa. Kemudian umpan balik kinerja, kita opini karyawan. Jadi ketika karyawan punya kinerja, bagaimana cara kita memberikan umpan balik? Dan karyawan senang nggak dengan cara kita memberikan umpan balik? Jelas, misalnya kalau karyawan nggak akan senang, siapapun nggak akan senang ketika kita ditegur depan umum. Ya, bilang, kamu penjualan kamu jelek nih, kenapa sih kamu nggak kerja ya? Oh ini perlu ini cacat nih, kenapa? Nah, itu nggak mau. Bagaimana cara umpan balik? Kemudian survei sikap, tidak mereka. Survei budaya, kita tahu budaya. Nah, kemudian data sumber manusia, apalagi data pendapatan atau gaji karyawan, absensinya, rasio karyawan tetap dan tidak tetap, berapa banyak rasio karyawan tetap, berapa banyak tidak tetap. Itu harus kita tahu, ya. Kayaknya sih sepele, tapi ini besar pengaruhnya. Ya. Oke, perbedaan bonus berdasarkan apa? Kontribusi, kinerja, potensi. Dan rasio perekrutan internal terhadap eksternal. Maksudnya apa perekrutan internal? Perekrutan internal berarti kita merekrut dari karyawan yang sudah ada. Bisa dari karyawan tidak tetap atau karyawan tetap yang kita naikkan lebih tinggi lagi. Promosi yang lebih tinggi. Atau kita ngambil dari eksternal. Ya, dari luar langsung kita tempatkan di sini. Apalagi jumlah pelamar, lama waktu rekrutmen, ya, tingkat keterampilan, dan sebagainya. Kemudian data kesehatan. Data kesehatan. Jadi ketika tujuannya apa? Supaya perusahaan tahu konsumen saya sehat atau tidak. Karena orang saya tidak sehat atau sakit itu enggak jarang, sangat amat jarang dia mampu memberikan kinerja yang baik. Nah, itu apa? Turnover karyawan. Nah, turnover itu maksudnya karyawan pindah, masuk keluar masuk keluar. Ya. Nah, bagaimana sumber daya manusia menghitung penghematan jika turnover karyawan itu menurun? Ya, jadi turnover karyawan biasanya per tahunnya itu ada 50. Ketika kita turunin dari 25 orang, berapa penghematan yang kita dapatkan? Ya. Jadi hitungannya bukannya tulisan, oke, kemarin 50, sekarang kita jadi 25 orang, misalnya per tahun yang turun, yang pindah. Tidak pakai titik di situ. Harus ada penjelasan. Dan ini mengakibatkan perusahaan mengalami misalnya penghematan ya, atau keuntungan sebesar sekian. Keuntungan sebesar sekian, dari mana datangnya? Oh, datangnya misalnya dari apa? Kalau misalnya rekrut, kita mesti harus ada acara perekrutan, buat koran dulu, kemudian setelah itu seleksi dan lain-lain. Itu bisa kita masukkan. Tapi yang penting jelas dan itu tidak asal-asal. Oke. Kemudian, nah, ketika mengumpulkan data, itu jelas ada berbagai macam kendala. Ya. Ada kendala-kendalanya. Oke. Kendala pengumpulan data paling terjadi jika ada perusahaan merger. Jadi dua perusahaan gabung, dua perusahaan terlebih gabung, maka pengumpulan datanya akan susah. Karena mereka masing-masing punya cara mengumpulkan data yang berbeda. Apalagi organisasi multisektor. Ya. Organisasinya ada sektor-sektor macam-macam. Kendala terjadi jika apa? Pertama, menggunakan SIM sumber daya manusia yang berbeda. SIM itu banyak.
Ya, SIM yang ada di pasaran itu banyak. Mulai dari yang paling mahal sampai yang biasa. Ya. Jadi kalau masing-masing mempunyai cara menghitung yang berbeda, sumber informasi yang berbeda, ketika digabungkan akan susah. Oke. Udah masing-masing sektor memiliki dan membentukkan data informasi dengan karakteristik berbeda sehingga susah dibongkar. Nah, karakteristiknya masing-masing berbeda. Keinginannya masing-masing berbeda. Nah, itu agak susah dibongkar. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala pengumpulan data? Pertama adalah profesional atau orang yang terlibat di sini perlu meningkatkan kompetensi atau kemampuannya dalam bidang statistik dan penyajian informasi dalam laporan. Bukan berarti dia menjadi seorang ahli ini ya, statistik enggak. Tapi dia tahu caranya untuk dalam bidang statistik. Bagaimana cara mengumpulkan data yang tepat itu seperti apa. Kita pakai metode apa cara mengumpulkannya. Apakah pakai kuesioner, apakah pakai wawancara. Kuesionernya seperti apa. Apakah pakai skala Likert atau seperti apa. Setelah itu dianalisis. Ya diolah, dianalisis. Dan setelah diolah, dianalisis, dapat hasil. Nah, informasinya seperti apa yang dihasilkan. Ya. Kali menghasilkan 5.3 misalnya. 5 maksud 5.3 ini apa? Ya. Jadi nggak bisa bilang, oke, dari berdasarkan laporan yang kami lakukan, pengukuran menghasilkan 5.3. Nah, 5.3 itu maksudnya apa? Minus 4 itu maksudnya apa? Nah, itu yang harus mereka tahu. Oke, maksudnya dalam bahasa buminya atau bahasa awamnya itu apa. Oke. Kemudian apa? Dilibatkan dalam pengembangan SIM sumber daya manusia. Jadi kendala pengumpulan data kadang-kadang ya SDM tidak dilibatkan dalam pengembangan. Ketika tidak dilibatkan, apa yang terjadi? Bagian pembekalan, ya jadi kadang bully itu bagian pembekalan. Bagian pembekalan yang membeli itu tidak tahu kebutuhan dari sumber daya manusia itu seperti apa. Ya, seperti tadi saya bilang, SIM itu banyak. Ya, sumber informasi itu banyak. Kita mau pakai apa? Banyak sekali. Ada pakai Microsoft, ada pakai misalnya pakai SAP, ada pakai Oracle, macam-macam. Oke. Nah, itu dia.